Shalom teman-teman, saya percaya hanya dengan kekuatan Tuhanlah segala kekhawatiran dihapuskan, segala belenggu dipatahkan, segala ketakutan dimusnahkan. Oleh sebab itu, mari kita serahkan hidup kita. Mari kita serahkan segala kekhawatiran kita, karena Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Amin. Ku hidup bukan karena melihat, namun karena iman kepadamu Tuhan yang setia, yang selalu menjaga. Kau berkata, jangan takut, percaya saja. Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya, dalam segala kesesakan Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang biku namun karena iman kepadamu Tuhan yang setia, yang selalu menjaga. Kau berkata, jangan takut, percaya saja. Akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya, dalam segala kesesakan Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Beriku menang. Tanpa kuasa-Mu, yes, Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Kau jadikan kami Tuhan, oh, dari pemenang. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya, dalam segala kesesakan Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beri
Ku menang, tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan, Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang, beriku menang, beriku menang. Shalom semuanya, kita percaya kalau kita lebih dari pemenang, amin. Yes. Mari kita nyanyikan bersama-sama, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Ia bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari kita katakan, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita katakan, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Hey. Ia bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Semua bersama-sama kita katakan haleluya. Kita semua lebih dari pemenang, amin. Mari kita nyatakan, kita lebih dari pemenang. Dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan sama-sama. Di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita apa? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya,
Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita apa? Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan sama-sama. Hanya dengan kuasa Tuhan hari ini kita mau injak-injak iblis. Are you ready guys? Let's sing. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, nama yang berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Haleluya. Firman-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, nama yang berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Karena nama-Mu berkuasa. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan apa yang ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sing Jesus, oh Yesus, Yesus.
nama yang berkuasa, hanya namamu Yesus. Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 Jesus, semua harta di dalam dunia, semua tata yang tak tercapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Semua karya yang tak terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyanyi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Semua harta di dalam dunia, tata yang dapat tercapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Oh, semua karya yang tak terlukiskan, semua nada yang dapat terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kami akan puja Kau, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu Tuhan dan setiamu kan menyertaiku. Sampai habis berlalu,
di setiap hati dan bangsa. Oh, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Oh Jesus, kasih sayangmu Tuhan bagi kami. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, oh pakai kami Tuhan. Oh haleluya, Jesus. Oh kami puja Kau Tuhan, kami sembah, sebab Kau yang layak Tuhan. Bapa kami puja Kau, selamanya Kau Bapa di hidupku. Oh Jesus, Kau baik Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Sampai kapanpun Kau Allah yang baik. Oh Jesus, kami bangga punyamu, kami sembah Kau ya Bapa. Tuhan Kau baik, terima kasih ya Bapa, kami bersyukur. Oh Jesus, mari kita bayangkan betapa baiknya Tuhan di kehidupan setiap kami. Setiap hari Kau yang selalu menyertai kami Tuhan. Kami bangga menjadi milik-Mu Yesus. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Oh, habis bumi berlalu sampai siang malam menyatu. Kami akan selalu memuja-Mu Yesus. Kami sembah Engkau ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Oh, kasih sayang-Mu dan setiamu kan menyertaiku. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja, kan ku sembah Engkau ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap bangsa. Kasih sayang-Mu dan setiamu kan menyertaiku. Oh, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja,
setiap hari dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Haleluya, Jesus. Shalom teman-teman dari GBI House of Grace, senang sekali kita bisa berjumpa meskipun lewat ibadah online, tapi suatu anugerah yang besar kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk tim penggembalaan dari GBI House of Grace, khususnya Saudara Riki yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan seluruh rangkaian firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu ini, kesempatan ini Tuhan. Untuk kami bisa belajar kebenaran firman-Mu. Karena kami rindu Tuhan, hidup kami makin bertumbuh. Kami mengalami kedewasaan di dalam-Mu. Tuhan, kami bisa makin terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk segalanya yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami mau meresponi setiap kebenaran firman Tuhan dengan penuh kerendahan hati, pertobatan, dan mau melakukannya. Terima kasih Bapa. Detik-detik ke depan, waktu-waktu ke depan Tuhan yang berbicara kepada setiap kami, agar kami makin mengenal pribadi-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Teman-teman semua, tidak terasa ini pandemi sudah 1 tahun lebih ya. Tetapi kita patut bersyukur, banyak sekali orang yang mengalami kerugian atau mengalami masalah di dalam hidupnya karena keadaan ini. Tapi kalau hari ini kita ada, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Ya, orang-orang yang mengalami penderitaan bukan berarti tidak di dalam perhatian Allah. Tetapi di dalam kekekalan Allah, di dalam kedaulatan Allah, Allah selalu merancangkan damai sejahtera bagi orang-orang yang dikasihinya. Kita bersyukur kalau kita dipilih dan diselamatkan. Perlu kita ketahui ya, sebelum saya masuk kepada satu rangkaian khotbah, kita mau mengerti dulu bersama-sama. Kita tahu bahwa keadaan kekristenan ya di dunia postmodern ya saat ini, sejujurnya jarang sekali ada anak-anak Tuhan yang memiliki kerinduan untuk mengenal firman Tuhan atau mengenal Allah dengan sungguh-sungguh atau mendalam. Oleh karena itu saya menantang teman-teman yang ada di GBI House of Grace, juga kepada siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, ayo kita minta Roh Kudus menolong kita untuk kita mau membaca firman Tuhan, menyelidikinya, tidak hanya cuma sekedar menyelidiki, tapi kita mau belajar dengan sungguh-sungguh. Kita minta Tuhan supaya firman itu tidak hanya sekedar menjadi tulisan yang mati, tapi menjadi firman yang hidup, yang memberikan kita pertumbuhan, memberikan kita kedewasaan. Yang paling mengerikan, teman-teman semuanya, adalah ketika kita tuh membaca Alkitab, tapi tidak membaca apa yang ditulis di Alkitabnya itu sesuai dengan yang sesungguhnya. Tetapi kita membacanya itu sesuai dengan bayangan atau imajinasi kita sendiri. Ya, orang-orang seperti ini kasihan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang begitu kasihan. Karena apa? Karena kita membaca Alkitab dan kita membayangkannya menurut imajinasi kita sendiri. Oleh karena itu kita harus belajar. Kita bisa membaca buku-buku rohani yang kredibel pastinya. Kita kepada hamba-hamba Tuhan. Kita harus mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya kita bisa mengerti apa maksud dari firman Tuhan itu sendiri. Jadi bukan menurut bayangan kita. Jadi jangan sampai kita itu sepertinya mengenal Tuhan, tetapi sebenarnya kita tuh mengenal Allah sesuai dengan imajinasi kita. Ketika kita membayangkan Allah yang baik, kita tuh tahu oh Allah baik seperti bayangan kita. Oh Allah yang nggak bisa marah, Allah yang tidak bisa Allah yang tidak tegas seolah-olah begitu. Tapi konteks marah Allah ini bukan marah seperti kita manusia,
Tetapi kita harus tahu bahwa Allah itu juga Allah yang adil. Allah yang tidak bisa dikompromi dengan yang namanya dosa. Kita harus mengerti dengan utuh. Jadi jangan sampai kita menyembah Allah sesuai dengan imajinasi kita. Justru kita akan menyembah Allah yang salah. Tetapi mari yuk kita mau membaca firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya kita mengenal Allah secara utuh. Sehingga kita bisa bertumbuh secara dewasa. Dan Allah bisa menjadikan kita rekan kerjanya di dunia. Kita tahu ya, di dalam pengenalan kita terhadap Allah atau berjalan bersama Allah itu penuh dengan kejutan. Contohnya pandemi ini, tidak ada satupun yang pernah menyangka dunia seketika mengalami seolah seperti reset, gitu ya. Seolah kembali seperti titik yang beberapa tahun sebelumnya mungkin. Orang-orang terpaksa bekerja di rumah dan sebagainya. Mendadak ada keluarga yang harus meninggal atau mengalami kerugian di dalam bisnisnya. Tidak ada yang pernah menyangka. Allah itu penuh dengan kejutan. Tapi satu hal yang kita mengerti, iman kita mengatakan bahwa rancangan Allah, rancangan damai sejahtera. Itu yang harus kita mengerti dengan sungguh-sungguh. Bahkan kita bisa seringkali mungkin banyak orang atau kita pun mungkin keluar dari mulut kita, kok bisa ya Allah berbuat seperti itu. Seolah-olah Allah itu tidak baik. Tapi saya mau mengatakan justru ini hal yang positif bagi kita. Coba bayangkan kalau apa yang terjadi di dalam hidup kita ini semua bisa ditebak. Apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita bisa kita prediksi dengan tepat. Itu justru kita sedang beribadah atau kita sedang menyembah Allah yang palsu. Bahkan nabi-nabi hebat di dalam perjanjian lama juga mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Kalau kita membaca perjanjian lama, kisah-kisah para nabi, orang-orang yang Tuhan urapi di dalam perjanjian lama itu mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Ya, ini orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya, mungkin kita belum seperti mereka. Habakuk bergumul, Ayub bergumul, Yeremia bergumul. Bahkan di dalam perjanjian baru, dikatakan mungkin Yohanes sebagai nabi akhir zaman, kira-kira begitu ya, Yohanes Pembaptis juga bergumul ketika dia berhadapan dengan Yesus. Apakah Yesus ini Mesias yang diutus oleh Tuhan? Sampai akhirnya dia tahu, oh ternyata Yesus adalah Mesias yang diutus oleh Tuhan. Jadi pergumulan itu harus menjadi hal yang kita syukuri. Kita syukuri. Oke ya. Jadi hari ini saya mendapatkan satu kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Tema dari gereja yang disampaikan kepada saya adalah tentang unlimited resource. Dan saya akan menyampaikan tentang gembala yang baik. Jadi Allah itu adalah unlimited resource. Allah itu sumber berkat. Dia itu sumber segalanya. Tapi kita mau belajar satu bagian tentang gembala yang baik. Kita membaca dari Yohanes 10, ya teman-teman semua. Yohanes 10 ayat 10 bagian A dan B, oke ya. Awalnya saya ingin baca bagian B, tapi kita baca keseluruhan aja, ayat 10 dan 11. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jelas ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus mengatakan apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ayat 11 dikatakan apa? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oke ya. Kita juga harus belajar, teman-teman semua. Seperti tadi yang saya sampaikan di bagian awal, kita kalau membaca firman Tuhan ini harus secara utuh. Kita harus memahami konteksnya, maksudnya apa. Karena kalau tidak kita akan kehilangan maksud dan tujuannya. Karena kadang-kadang firman Tuhan ditulis di konteks tahun waktu ditulis ya, tahun yang dulu, ketika dikorelasi ke saat ini kita harus cukup hati-hati. Kalau kita membaca di ayat ini, ayat sebelum dan sesudahnya itu menjadi satu rangkaian. Ketika kita membaca firman Tuhan, ayat sebelum dan sesudahnya itu penting untuk kita perhatikan. Bahkan mungkin ketika kita mau memahami satu ayat, kita mungkin harus membaca keseluruhan Alkitab.
supaya kita bisa mengerti apa maksud dari ayat itu. Nah, dalam konteks dari Yohanes 10, ya, saya mau fokus bagian 10b, dikatakan apa? Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, ini tidak bisa dilepaskan dengan ayat 11. Oke ya. Ketika kita membaca ayat ini, mungkin kita akan senang bahwa dikatakan ayat 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ketika kita mendengar hidup dan kelimpahan ini kan impian atau idaman setiap manusia di muka bumi ini, bukan? Siapa di dunia ini yang nggak mau mengalami yang namanya hidup dan kelimpahan? Tidak ada yang mau sakit, tidak ada. Tidak ada yang mau susah, semua mau hidup dan mengalami kelimpahan. Dan itu Yesus janjikan dalam hidup kita. Tetapi bagian ini tidak bisa dilepaskan dari ayat 11. Dikatakan apa? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita tahu bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Nah, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya apa, teman-teman semua? Jadi hidup di dalam segala kelimpahan ini adalah hidup sebagai gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, menurut teman-teman, kira-kira berita ini good news atau bad news? Secara manusia, bad news. Tidak ada orang yang mau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau bisa, seluruh isi dunia menjadi milik kita. Kita akan cenderung menyedot semuanya. Tetapi kita mau belajar kepada satu pribadi yang namanya Yesus. Kalau kita mau mengalami kelimpahan seperti yang Yesus inginkan terjadi dalam hidup kita, yaitu menjadi gembala yang baik dan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, kita harus belajar sama Yesus. Saya mendengar ada satu ilustrasi begini, teman-teman. Ada seseorang atau saya mungkin membuka kursus mungkin bulu tangkis, badminton. Nah, teman-teman semua daftar, ya, ikut di dalam kursus yang saya buat, bayar otomatis ya, ini bukan kursus yang gratis, teman-teman bayar. Kemudian ketika datang, saya nunjukkan kepada teman-teman serve gitu ya, ketika saya serve, tes gitu. Tetapi salah, bolanya kemana? Jauh, enggak jelas. Harusnya ke kanan, ke kiri, atau ke arah yang tidak beraturan. Teman-teman bingung, loh kok gitu? Kemudian saya ngomong dengan santainya, itu adalah contoh yang salah. Atau mungkin saya mencoba untuk melakukan smash. Dan ternyata smashnya salah. Malah tidak jatuh ke bagian lawan, tapi malah ke areanya sendiri, justru bunuh diri. Terus saya ngomong dengan santainya, itu adalah contoh smash yang salah. Nah, kira-kira para peserta yang ikut kursus bulu tangkis ini ngomong apa? Loh, saya ini kesini mau belajar yang benar atau belajar yang salah? Belajar yang benar pastinya kan? Nah, sama. Kalau kita mau mengalami kelimpahan di dalam Kristus seperti yang Yesus sampaikan, yaitu menjadi gembala yang mau memberikan nyawa bagi domba-domba, kita harus belajar sama Yesus. Karena Yesus sudah melakukannya dan dia bisa memberikan contoh dan teladan yang benar sehingga kita bisa melakukannya. Supaya berita yang tampaknya bad news ini, ketika kita mau menghidupinya, itu menjadi berita good news bagi hidup kita. Jadi hidup di dalam kelimpahan itu bukan hidup terus untuk mengeruk sedot untuk diri sendiri. Bahkan kalau bisa ya, semua kekayaan dikeruk untuk dirinya sendiri. Orang lain mau hidupnya seperti apa, kita nggak peduli. Kalau bisa seluruh bangsa Indonesia, seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia itu menjadi milik kita. Pokoknya fokusnya kepada diriku, terus. Kalau kita melihat di bagian, ya, di ayat sebelumnya, di ayat 10 bagian A, dikatakan apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Bahkan dikatakan di ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Jadi kita itu justru tidak menjadi gembala yang baik, yang mau memberikan nyawa, tapi kita justru menjadi pencuri dan perampok. Jadi hidup di dalam kelimpahan tidak ada kaitannya tentang berapa banyak harta yang kita miliki oleh seseorang.
berapa banyak harta yang dimiliki oleh seseorang. Nggak ada kaitannya, atau sedikit kaitannya mungkin ya. Karena bagaimanapun juga, harta itu bukan hal yang keliru. Kekayaan itu bukan hal yang keliru. Tetapi bagian yang paling penting adalah bagaimana setiap potensi, setiap kekayaan, setiap hal yang kita miliki, jabatan, muka mungkin atau apapun yang kita miliki, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita bisa membagikannya untuk orang lain. Bahkan mungkin ada satu kondisi seseorang dalam keadaan yang terbatas, bahkan miskin, gitu ya teman-teman ya. Tapi dia bisa membagikan hidupnya untuk orang lain. Jadi kita tidak hanya berfokus pada diri sendiri. Jadi unlimited resource yang Tuhan miliki, yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, itu bukan untuk kita keruk untuk diri kita. Tetapi kita mau memakainya untuk menyatakan kemuliaan Allah di muka bumi. Ada orang yang hartanya banyak, tapi justru mau terus mengeruk. Tapi sebenarnya orang ini justru hidup di dalam kemiskinan. Tetapi ada orang yang miskin, tetapi dia banyak memberi. Justru orang itu hidup dalam kelimpahan. Jadi Yesus memberikan gambaran yang luar biasa. Ya teman-teman ya, tentang berbagi. Kalau kita tahu bahwa Yesus itu turun dari surga yang mulia, yang penuh dengan segala fasilitas yang terbaik yang ada, rela turun ke dunia. Jadi justru kita orang-orang berdosa, berlomba-lomba mau naik. Justru kita ini menunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang punya mentalitas orang bawah. Yesus punya mentalitas orang atas. Mungkin di dunia ini ada orang yang hidupnya di bawah atau miskin menurut perspektif dunia. Tetapi orang itu justru mau terus berbagi, mau turun. Orang ini justru punya mentalitas orang di atas. Jadi bukan berapa banyak yang kita miliki, tetapi apa yang kita miliki, mau enggak kita membagikannya untuk orang lain. Itu bagian yang sangat penting untuk kita mengerti ya teman-teman ya. Karena seringkali ketika kita belajar tentang kelimpahan ini, fokusnya pada diriku. Aku hidup jadi enak, jadi indah itu. Allah seneng kita itu mengalami hal yang baik di dunia ini. Allah seneng. Kalau enggak Yesus enggak mau melakukan rela mati, memberkati kita enggak. Justru Yesus melakukan sebaliknya. Tapi Yesus mau berkati kita. Kenapa? Allah ingin kita itu mengalami hal yang baik di dunia ini. Tetapi intinya fokusnya kita adalah mau nggak kita membagikannya untuk orang lain. Yusuf ketika berada di Mesir, ya dia tidak mengeruk semua untuk dirinya. Dia punya kesempatan loh untuk Yusuf itu mengeruk semua untuk dirinya. Tetapi apa yang Yusuf lakukan? Dia membagikannya. Dia memberikan apa yang dia tahu untuk kemajuan bangsa Mesir pada waktu itu. Bahkan tidak hanya bangsa Mesir, dia bisa memberkati kaumnya, orang-orang Israel. Jadi ya, tanpa Yusuf, Mesir akan mengalami kerugian. Tetapi tanpa Mesir, apakah Yusuf mengalami kerugian? Saya kira enggak. Karena Yusuf punya satu pemikiran atau spirit dimanapun dia berada, hidupnya jadi berkat. Ketika dia di penjara, dia jadi berkat. Dimanapun Yusuf berada, dia jadi berkat. Ketika mentalitas seperti ini, ya, kekudusan mentalitas seperti ini menjadi gaya hidup setiap kita anak-anak Tuhan. Saya sangat percaya banyak orang akan melihat Kristus. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan lewat hidup kita. Jadi ayo, jadi bicara tentang kelimpahan itu bukan bicara tentang mengeruk untuk diri sendiri. Tetapi justru sebaliknya. Jadi gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Bahkan dalam kehidupan bergereja hal ini juga bisa terjadi. Seberapa banyak anak-anak Tuhan yang datang ke gereja fokusnya untuk diri sendiri. Pelayanan apa yang bisa dinikmati, pujiannya enak atau enggak, atau hal-hal apa yang bisa dikonsumsi, apa yang bisa dimanfaatkan ya dari gereja itu untuk diriku. Tetapi giliran untuk ditantang berbagi atau terlibat dalam satu kegiatan atau satu pelayanan yang mengorbankan dirinya, mendadak menghilang. Mendadak kita bilang, aku gak bisa, aku gak mampu, aku ini menolak dengan berbagai macam alasan. Ayo kita mau bertobat, kita mau belajar. Nggak lucu teman-teman ya, ketika mungkin ada seorang bayi, ya terus bertumbuh secara dewasa, tubuhnya makin sehat, makin besar, tetapi karakternya masih anak-anak. Mungkin ini mengerikan bahkan, menakutkan. Sama juga dengan gereja Tuhan, nggak lucu. Ketika gerejanya makin besar, gerejanya makin luar biasa,
tetapi diisi dengan anak-anak Tuhan yang mentalitasnya masih anak-anak. Ini yang justru yang harus menjadi perhatian kita. Ayo, mungkin kita bisa juga ngomong kepada pemimpin, aku ini, karena Yesus kan gembala yang baik, aku ini juga domba yang baik kok. Aku ini enggak neko-neko, aku ini ya datang ke gereja, aku ini cuma punya satu kelemahan, aku ini gampang tersinggung. Gitu. Jadi ya tolonglah, aku ini dimengerti, aku ini digembalakan, aku ini ya wis gini, aku ya wis gini nih lah gitu loh. Jadi sorry, nggak bisa begitu. Pertanyaannya adalah kapan diri kita menjadi gembala? Tadi saya katakan, kalau kita mau hidup dalam kelimpahan, artinya kita menjadi gembala yang baik dan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan kita mau belajar dari Yesus. Di ayat 11 katakan gembala yang baik memberikan nyawanya. Dalam bahasa Inggris, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Jadi memang saya membaca beberapa hal, lays down ini sangat dekat sekali dengan nyawa, memberikan nyawa. Tetapi kalau sambungannya adalah lays down his life for the sheep. Jadi memang Yesus sebagai gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tetapi Yesus tidak hanya memberikan nyawanya, tetapi juga memberikan hidupnya bagi domba-dombanya. Sama juga dengan kita. Ada seseorang mungkin mengatakan, atau kita juga mungkin kadang-kadang dalam diskusi sering bertanya, lebih enak mana? Hidup bagi Tuhan atau mati bagi Tuhan? Mungkin tergantung ini ya, sangat relatif. Jika kita bilang matinya itu di ranjang yang empuk, suasana yang baik, warga yang baik, ada pendeta yang datang mendoakan dan sebagainya, mungkin ya ini kurang lebih 1 jam lagi kita akan meninggal, mungkin ya akan mati. Mungkin kita ngomong, wah lebih enak mati ya. Karena hidup di dunia ini bukan perkara yang mudah. Betul ya? Didoakan terus meninggal. Wow, itu mungkin idaman semua orang di dunia ini untuk kematian. Tetapi akan menjadi berbeda ketika kematian yang harus kita hadapi itu harus melewati yang namanya kesulitan. Mungkin kita harus menjadi martir. Meskipun untuk menjadi martir itu pada satu panggilan yang khusus yang Allah berikan bagi kita. Tidak semua orang mendapatkan hak istimewa untuk mengalami kematian yang penuh dengan kemuliaan lewat mati secara martir di hadapan Tuhan. Jadi lebih enak mana? Hidup bagi Tuhan atau mati bagi Tuhan? Relatif gitu ya. Tapi kiranya dua bagian ini menjadi dua bagian yang sama-sama kita sukai. Kalaupun Tuhan izinkan kesulitan di dalam hidup kita, kita bersyukur. Tapi kalau hidup kita untuk Kristus, mati pun untuk Kristus. Semuanya keuntungan di dalam hidup kita. Keteladanan Yesus sebagai gembala yang baik untuk domba-domba itu bukan hanya ditunjukkan ketika Yesus mau mati. Ya kita semua tahu. Bahkan sejak lahir, Yesus sudah memberikan hidupnya untuk kita. Tidak ada tempat yang layak untuk Yesus dilahirkan. Ya, ruangan semua menolak. Kira-kira begitu. Itu untuk memberikan gambaran bahwa Yesus, di dalam Yesus kita tuh punya tempat. Di dalam Yesus kita punya tempat. Bahkan dikatakan di Matius 8 ayat 20, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepala, tidak punya tempat untuk beristirahat. Hidupnya mengembara terus-menerus. Ini memberikan kesempatan kepada kita, supaya di dalam Yesus kita mempunyai rest, kita mempunyai tempat untuk beristirahat. Di dalam Yesus kita punya tempat untuk mengalami pemulihan. Itu menunjukkan bahwa Yesus mau memberikan hidupnya tidak hanya pada waktu detik-detik terakhir, tetapi keseluruhan hidupnya diberikan kepada domba-dombanya. Saya percaya Bapak, teman-teman, saya sampai lupa sebut Bapak Ibu ya, teman-teman semua menyaksikan tayangan ini, kita harus bertumbuh. Dan kita harus bertumbuh menjadi seperti Kristus, itu penting. Jadi jangan sampai kita ngomong, Yesus kasihi aku, Yesus cinta aku, Yesus cinta aku. Pertanyaannya kapan kita mau cinta sama Yesus? Kapan kita mau menyatakan cinta kita kepada Yesus dengan mau berkorban bagi orang lain? Ya,
panggilan menjadi gembala itu bukan hanya dikhususkan kepada hamba-hamba Tuhan. Tetapi ketika kita dipilih dan dipanggil oleh Yesus sebagai orang Kristen, artinya setiap kita mempunyai panggilan untuk menjadi gembala. Jelas ya? Ketika Yesus sudah memilih dan memanggil kita menjadi anaknya, artinya kita dipanggil untuk menjadi gembala. Sehingga kita mengalami hidup di dalam kelimpahan. Seperti yang Yesus inginkan terjadi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita mengalami kelimpahan seperti yang Yesus inginkan? Dikatakan di Yohanes 10 ayat 9, ada 3 hal yang saya mencatat pada bagian ini, bagaimana supaya kita mengalami kelimpahan seperti yang Yesus inginkan. Yang pertama di Yohanes 10 ayat 9, dikatakan seperti ini. Yuk kita baca, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menumbuhkan padang rumput. Dikatakan apa? Yesus adalah pintu. Perikop Yohanes 10 ini ya, ini bicara tentang gembala yang baik. Tapi di situ ada pintu, ada gembala dan sebagainya. Ini topik yang sangat menarik untuk teman-teman pelajari setelah mungkin menyaksikan tayangan ini. Ini bagian sangat menarik supaya kita belajar. Jadi katakan Yesus adalah pintu. Dikatakan bagian lain Yesus adalah gembala. Tapi itu tidak bisa saya jelaskan di waktu ini. Ya, kalau ada pertemuan berikutnya mungkin kita bisa belajar lebih dalam lewat PA pribadi mungkin atau pendalaman Alkitab. Yohanes 10 ayat 9 katakan tadi, jadi barang siapa masuk melalui aku dia akan selamat. Jadi kunci untuk kita mengalami hidup kelimpahan di dalam Yesus adalah menerima Yesus sebagai gembala atas hidup kita. Dan kita menyerahkan otonom yang kita miliki kepada Kristus supaya Allah berdaulat atas hidup kita. Dan kita mau menyerahkan seluruh ketaatan kita kepada Allah. Itu yang pertama. Kalau kita tidak mau menerima Yesus sebagai gembala atas hidup kita, tidak bisa. Karena kita harus belajar dulu. Kalau konteks tadi belajar badminton, kita harus daftar dulu. Kita harus menerima Yesus sebagai pelatih kita. Terus yang kedua, Yohanes 10 ayat 3. Yohanes 10 ayat 3, saya baca. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Kalau kita sudah daftar, ya kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Yesus. Supaya apa? Supaya kita mengenal suaranya. Sehingga kita tidak mudah disesatkan dengan ajaran-ajaran yang tampak benar. Yang paling mengerikan di dalam dunia postmodern saat ini ya teman-teman semua. Itu bukan berita yang salah, tetapi berita yang tampak benar. Tampaknya benar, tapi sebenarnya salah dan menyesatkan. Tetapi kalau kita mendengar suara Yesus dan mengenal suaranya, karena kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan sangat sulit untuk disesatkan. Oleh karena itu penting membaca firman Tuhan dan menyelidikinya setiap hari secara pribadi. Bukan secara komunal, tapi secara pribadi. Kita minta hikmat Roh Kudus menuntun kita, menerangi hati dan pikiran kita. Supaya kita bisa mengerti apa maksud dari firman Tuhan yang kita baca. Ini penting, hubungan intim dengan Tuhan. Menerima Yesus sebagai gembala, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Yang ketiga, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tidak berhenti hanya untuk mendengarkan dan menerima. Akhirnya kita hanya mengkonsumsi. Tetapi dikatakan di Yohanes 10 ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Kita mengikuti teladan Yesus. Tidak hanya menerima Yesus sebagai gembala, tidak hanya memiliki hubungan intim dengan Yesus, tetapi kita mau melangkah seperti yang Yesus lakukan. Saya percaya unlimited resource yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita akan betul-betul terjadi. Dan saya rindu setiap kita tidak hanya bertumbuh secara fisik, tetapi bertumbuh secara iman. Spiritualitas kita makin dewasa, karakter kita juga makin dewasa. Dan satu titik, kita menjadi gembala yang baik, seperti yang Yesus teladankan. Dan kita bisa memberikan nyawa kita bagi orang lain, membagikan hidup kita untuk orang lain. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ketika Tuhan sudah menyediakan unlimited resource dalam hidup kami, ke suatu sumber daya yang tidak terbatas. Kami tahu itu bukan untuk kepentingan kami terus mengeruk untuk kepentingan kami. Tetapi kami Tuhan, ketika menerimanya, kami mau membagikannya untuk orang lain. Sebagaimana Kristus sudah memberikan teladan ketika engkau datang ke dunia ini. Engkau mempunyai suatu sumber daya surga yang luar biasa. Tetapi engkau tidak memfokuskannya untuk kepentinganmu Tuhan.
tetapi Engkau memfokuskannya untuk kepentingan umat manusia. Bahkan Tuhan hidup di dalam kemiskinan selama di dunia ini. Bahkan mati di dalam ketelanjangan di atas kayu salib. Terima kasih untuk teladan-Mu yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami tahu firman-Mu mungkin tidak enak untuk didengarkan. Mungkin itu mengganggu hidup kami. Tapi kami tahu itu menyenangkan hati-Mu. Dan kami mau melakukannya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semuanya. Gimana firman Tuhan hari ini? Aku yakin firman Tuhan hari ini begitu membangun kita semua. Ayo kita doa untuk penutupan ibadah Yud hari ini. Kita percaya kalau Tuhan itu selalu baik buat kita. Amin. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik. Kami sudah mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang sudah ditaburkan oleh kami, oleh pembicara hari ini Tuhan, itu akan bertumbuh berkali-kali lipat dan berbuah Tuhan untuk kami semua yang mendengar dan melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat Tuhan turun ke atas kami semua yang melihat acara ini Tuhan, yang melihat ibadah online ini Tuhan. Kami percaya ada damai sejahtera turun ke atas kami, berkat Tuhan yang daripada Allah yang Maha Tinggi, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Perlindungan Tuhan senantiasa keluar masuk kami Tuhan. Tuhan melindungi kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bye-bye.